Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Fadil. Perkenalkan nama saya Muhammad Abizar Syarfuddin. Perkenalkan nama saya Pedini Tiara Ratu. Perkenalkan nama saya Simpson Albert Watilisi. Di sini kami perwakilan kelompok 3 akan membahas tugas unit 3 pada SAP Fundamental, yang dimana SAP ini merupakan materi dasar atau pengenalan komprehensif tentang sistem SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing sebagai perangkat lunak ERP, atau bisa disebut juga Enterprise Resource Planning, yang mencakup konsep inti, navigasi sistem yaitu login antarmuka dan bantuan, dan gambaran umum modul-modul utama seperti keuangan, logistik, dan SDM, yang dimana berfungsi sebagai landasan penting untuk memahami bagaimana SAP mengintegrasikan proses bisnis perusahaan secara keseluruhan dan mempelajari modul lanjutan. Dan berikut penjelasannya dari kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem buat konsep dari sebuah materi SAP. Untuk materi pertama yang akan kami bahas di sini ada fondasi dan elemen organisasi utama. Tujuannya materi ini adalah menjelaskan identitas sebuah perusahaan yang berstruktur hierarki tertinggi di SAP. Yang dimana diantaranya yaitu yang pertama ada pengenalan IDs atau IDES, atau bisa disebut juga International Demonstration and Educational System, yang merupakan model perusahaan manufaktur multinasional yang digunakan untuk simulasi seluruh proses bisnis di dalam SAP. Yang kedua ada Organizational Elements, yang merupakan pemetaan hierarki dunia nyata ke dalam sistem SAP. Yang elemen utamanya yaitu klien, yang unit tertinggi dalam sistem SAP tersebut. Yang selanjutnya ada Company Code, yaitu unit akuntansi di suatu negara yang menghasilkan sebuah laporan keuangan tersendiri. Misalnya karena ada perbedaan aturan pajak dari setiap negara. Yang selanjutnya yaitu ada plant, yaitu pusat produksi atau tempat penyimpanan material atau pabrik. Dan yang terakhir ada storage location atau sub unit dari plant yang sesuai namanya ya, sebagai ruang penyimpanan spesifik. Untuk materi kedua, ada penjualan dan struktur manusia, yaitu HCM. Tujuannya menjelaskan bagaimana SAP mengelola unit penjualan dan struktur kepegawaian. Struktur penjualannya sebagai berikut. Yang pertama ada sales organization, yaitu unit yang bertanggung jawab atas penjualan di wilayah tertentu. Yang kedua ada distribution channel, yaitu jalur atau metode distribusi produk kepada pelanggan. Yang ketiga ada struktur manusia atau human capital management. Yang keempat, organizational unit, yaitu departemen atau unit bisnis. Berdasarkan fungsinya, di sini ada bagian-bagian seperti berikut, yaitu ada jobs, position, dan juga person. Untuk materi ketiga, di sini ada master data atau bisa disebut juga pelanggan dan material. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep data terpusat dan dua master data terutama pada SAP. Di antaranya di sini ada konsep master data, yaitu data yang disimpan secara terpusat, menghindari duplikasi, dan dapat diakses oleh elemen yang memiliki otorisasi. Yang kedua ada customer atau data pelanggan, yaitu berisi informasi relasi perusahaan dengan pembeli maupun supplier, yang dimana terdiri dari 3 level. Di antaranya ada general data, company code, sales area data, dan juga material master sebagai informasi mengenai barang dijual, produksi atau disimpan. Data-data tersebut pada umumnya dikelola pada level plan.
Untuk materi terakhir di sini ada personal file dan transaksi. Tujuannya menjelaskan integrasi data karyawan dan bagaimana operasional dijalankan di SAP. Di antaranya ada personal file, yaitu master data unik untuk HCM yang memungkinkan pemetaan struktur organisasi ke dalam sistem secara cepat. Yang kedua ada transaction, yaitu program aplikasi yang mengeksekusi proses bisnis perusahaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada integrasi data dan dokumen, yaitu saat dimana membuat transaksi seperti contohnya yaitu sales order. Sistem otomatis menyalin informasi dari master data agar user tidak perlu input ulang, dan setiap transaksi yang berhasil dieksekusi akan menghasilkan dokumen sebagai catatan bukti operasional. Dokumen ini juga berisi gabungan informasi dari organisasional elemen, master data, dan rincian transaksi itu sendiri. Dan oke, sekian materi unit 3 yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kami. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mempermudah dalam unit-unit selanjutnya. Dan oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.